Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Mungkin Mbak Vinka bisa mulai. Baik, yang pertama yaitu pengertian mengenai administrasi pendidikan. Terlebih dahulu sebelum saya jelaskan apa itu administrasi pendidikan, baiknya kita mengetahui apa itu administrasi. Nah, administrasi adalah proses mengelola seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan efisien. Nah, jika administrasi diterapkan pada pendidikan, maka pengertian dari administrasi pendidikan ini yaitu suatu pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fungsi administrasi pendidikan. Terdapat beberapa fungsi administrasi pendidikan, yaitu yang pertama fungsi perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini kita menentukan apa yang ingin kita capai dan bagaimana caranya. Contohnya, guru ingin meningkatkan kemampuan membaca teks bahasa Arab siswa, maka itu sudah termasuk dari administrasi pendidikan bagian perencanaan, karena perencanaannya itu seorang guru ingin meningkatkan kemampuan membaca siswa. Kemudian fungsi yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Nah, di dalam fungsi pengorganisasian ini semua sumber daya itu dibagi sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti guru menyiapkan bahan ajar seperti daftar kosakata, latihan soal, atau mungkin teks bacaan, dan siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menelaah teks yang diberikan oleh guru. Kemudian fungsi yang ketiga ada fungsi pelaksanaan. Nah, tugas guru yaitu menjelaskan kosakata yang telah diberikan dan murid mendengarkan lalu mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, dalam pelaksanaan ini harus disertai dengan pengawasan, artinya tidak jalan sendiri seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan secara singkat adalah untuk mengelola seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan berjalan dengan lancar. Tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, proses belajar mengajarnya juga belajar dengan lancar, dan lingkungan belajar menjadi kondusif, juga kualitas pendidikan yang meningkat. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada manfaat administrasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Mas Faiz. Baik, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu manfaat administrasi pendidikan. Manfaat administrasi pendidikan sendiri dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Bagi sekolah, administrasi sendiri baik dapat membantu terciptanya tata sekolah yang rapi, tata kelola, dan mempermudah proses pembelajaran sehingga lebih terarah. Sedangkan bagi masyarakat, administrasi pendidikan yang terkelola dengan baik menjadi jaminan yang baik terhadap hasil lulusan. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Jadi administrasi pendidikan sendiri meliputi atau mencakup beberapa area yang sangat luas. Yang pertama yaitu administrasi kurikulum. Kemudian
Yang kedua ada administrasi kesiswaan. Dan yang ketiga ada administrasi kepegawaian. Yang keempat administrasi keuangan. Yang kelima administrasi sarana dan prasarana. Dan yang keenam atau yang terakhir administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi ruang lingkup administrasi pendidikan sendiri dibagi ke dalam 6 kelompok. Peran guru dalam administrasi pendidikan sendiri menjadi peran penting dalam penerapan administrasi pendidikan itu sendiri. Selain sebagai pendidik, guru juga berperan sebagai pengelola kelas, pencatat administrasi pembelajaran, dan penghubung antara sekolah dengan orang tua serta masyarakat. Dengan kemampuan mengelola administrasi, guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif sekaligus mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara menyeluruh. Kesimpulannya yaitu, administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan kegiatan pendidikan secara teratur, sistematis, dan berkesinambungan. Fungsinya adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pendidikan, maupun jangka pendek ataupun menengah serta panjang. Manfaatnya yaitu tata kelola sekolah menjadi lebih rapi, pembelajaran terarah, mutu lulusan terjamin. Untuk ruang lingkupnya berupa peserta didik, kurikulum, personalia, sarana prasarana, pembiayaan, dan hubungan dengan masyarakat. Guru memiliki peran penting sebagai pendidik sekaligus pengelola administrasi pendidikan. Baik, demikian presentasi dari kelompok pertama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.